Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Distifani dengan NIM 2300449 dari Prodi Teknologi Pendidikan. Pada kesempatan kali ini saya akan menyimpulkan materi mata kuliah Pendidikan Pancasila dari materi bab 1 sampai dengan bab terakhir, yang dimana mata kuliah ini diampu oleh Bapak Muhammad Prima Ersyah, SHMH. Baiklah, langsung saja pada materi yang pertama. Pada bab ini diawali dengan pengenalan latar belakang pendidikan Pancasila, kebijakan nasional, landasan hukum Pancasila, visi misi dan juga tujuan pendidikan Pancasila. Bahasan materi pada bab 1 ini sangat penting diketahui karena berlakunya pendidikan Pancasila di perguruan tinggi mengalami pasang surut. Selain itu, kebijakan penyelenggaraan pendidikan Pancasila di perguruan tinggi tidak serta-merta diimplementasikan dengan baik di perguruan tinggi negeri maupun di perguruan tinggi swasta. Keadaan inilah terjadi karena dasar hukum yang mengatur berlakunya pendidikan Pancasila di perguruan tinggi selalu mengalami perubahan dan persepsi pengembang kurikulum di masing-masing perguruan tinggi itu silih berganti. Lahirnya ketentuan dalam pasal 35 ayat 5 Undang-Undang Dasar Nomor 12 Tahun 2012 yang menyatakan bahwa kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat mata kuliah pendidikan agama, pendidikan Pancasila, pendidikan kewarganegaraan, dan bahasa Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa negara berkehendak agar pendidikan Pancasila dilaksanakan dan wajib dimuat dalam kurikulum perguruan tinggi sebagai mata kuliah yang berdiri sendiri. Dengan demikian, mata kuliah pendidikan Pancasila ini dapat lebih terfokus dalam membina pemahaman dan penghayatan mahasiswa mengenai ideologi bangsa Indonesia. Artinya, pendidikan Pancasila diharapkan menjadi ruh dalam membentuk jati diri mahasiswa dalam mengembangkan jiwa profesionalitas dari mereka sesuai dengan bidang studi masing-masing. Selain itu, dengan mengacu kepada ketentuan pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, sistem pendidikan tinggi di Indonesia harus berdasarkan Pancasila. Implikasinya, sistem pendidikan tinggi harus terus mengembangkan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai segi kebijakannya dan menyelenggarakan mata kuliah pendidikan Pancasila secara bersungguh-sungguh dan bertanggung jawab. Selanjutnya kita akan membahas materi bab kedua. Pada bab 2, kita memahami tentang arus sejarah bangsa Indonesia terkait dengan sejarah perumusan Pancasila. Perumusan Pancasila mulai dari sidang PKI sampai pengesahan Pancasila dalam dasar negara dalam sidang PPKI masih mengalami tantangan berupa amnesia sejarah. Istilah ini digunakan oleh Habibie dalam pidato 1 Juni 2011. Dalam bab ini kita diajak untuk menelusuri tentang sejarah perumusan Pancasila, dan juga pada bab ini kita dapat mengetahui dan memahami bagaimana proses terbentuknya Pancasila sebagai dasar negara. Tujuannya adalah agar kita dapat menjelaskan proses perumusan Pancasila sehingga terhindar dari anggapan bahwa Pancasila merupakan produk rezim Orde Baru. Karena pada awal era reformasi 1998 muncul anggapan bahwa Pancasila sudah tidak berlaku lagi karena sebagai produk rezim Orde Baru. Anggapan ini muncul karena pada zaman Orde Baru, sosialisasi Pancasila dilakukan melalui penataran P4 yang syarat dengan nuansa doktrin yang memihak kepada rezim yang berkuasa pada saat itu. Selanjutnya materi pada bab ketiga. Pada bab ini kita diajak untuk memahami konsep, hakikat, dan pentingnya Pancasila sebagai dasar negara ideologi negara atau dasar filsafat negara Republik Indonesia dalam kehidupan bernegara.
Hal tersebut penting mengingat peraturan perundang-undangan yang mengatur organisasi negara, mekanisme penyelenggaraan negara, hubungan warga negara dengan negara, yang semua itu harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa Pancasila sebagai dasar negara yang autentik termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Inti esensi nilai-nilai Pancasila tersebut yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Bangsa Indonesia semestinya telah dapat mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat sebagaimana yang telah dicita-citakan, tetapi dalam kenyataannya belum sesuai dengan harapan. Hal tersebut merupakan tantangan bagi generasi muda, khususnya kita sebagai kaum intelektual, untuk berpartisipasi berjuang mewujudkan tujuan negara berdasarkan Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara berarti setiap sendi-sendi ketatanegaraan pada negara Republik Indonesia harus berlandaskan atau harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Hal tersebut bermakna antara lain bahwa Pancasila harus senantiasa menjadi ruh atau spirit yang menjiwai kegiatan membentuk negara, seperti kegiatan mengaman demekan undang-undang dan menjiwai segala urusan penyelenggaraan negara. Urgensi Pancasila sebagai dasar negara yaitu yang pertama agar para pejabat politik dapat menyelenggarakan negara tidak kehilangan arah. Yang kedua, agar partisipasi aktif seluruh warga negara dalam proses pembangunan dalam berbagai bidang kehidupan bangsa dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila. Baiklah, materi selanjutnya yaitu materi dari bab 4. Pada bab 4 ini, kita akan diajak menelusuri berbagai konsep tentang ideologi negara. Hal ini sangat penting karena ideologi merupakan seperangkat sistem yang diyakini setiap warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kita tentu mengetahui bahwa setiap sistem keyakinan itu terbentuk melalui suatu proses yang panjang, karena ideologi melibatkan berbagai sumber seperti kebudayaan, agama, dan pemikiran dari para tokoh. Ideologi yang bersumber dari kebudayaan artinya berbagai komponen budaya yang meliputi sistem religi dan upacara keagamaan, sistem dan organisasi kemasyarakatan, sistem pengetahuan, bahasa, kesenian, sistem mata pencarian hidup, sistem teknologi dan peralatan, sebagaimana diungkapkan oleh Kwe Jaraningrat dalam buku Kebudayaan, Mentalitas dan Pembangunan, mempengaruhi dan berperan dalam membentuk ideologi suatu bangsa. Perlu diketahui bahwa ketika suatu ideologi bertitik tolak dari komponen-komponen budaya yang berasal dari sifat dasar bangsa itu sendiri, maka pelaku-pelaku ideologi yakni warga negara akan lebih mudah melaksanakannya. Para pelaku ideologi merasa sudah akrab, tidak asing lagi dengan nilai-nilai yang terdapat dalam ideologi yang diperkenalkan dan diajukan kepada mereka. Selain itu, agama juga dapat menjadi sumber bagi suatu ideologi. Di saat ideologi bersumber dari agama, maka akan ditemukan suatu bentuk negara teokrasi, yakni sistem pemerintahan negara yang berlandaskan pada nilai-nilai agama tertentu. Apabila suatu negara bercorak teokrasi, maka pada umumnya segala bentuk peraturan hukum yang berlaku di negara tersebut berasal dari doktrin dari agama tertentu. Demikian pula halnya dengan pemimpin negara. Pemimpin negara teokrasi pada umumnya adalah pemimpin agama. Dalam rumusan bahasa yang sederhana dapat diberikan rumusan tentang negara teokrasi seperti berikut, yaitu NT sama dengan HA ditambah PA, yaitu NT itu sendiri dilambangkan dengan negara teokrasi, HA hukum agama, dan PA pemimpin agama. Pada zaman dahulu banyak negara yang bercorak teokrasi seperti kerajaan-kerajaan di Cina, Jepang, bahkan Indonesia pada zaman kerajaan. Dewasa ini bentuk negara teokrasi masih menyisakan beberapa negara, diantaranya yaitu negara Vatikan. Selanjutnya yaitu bab 5. Pancasila sebagai sistem filsafat sudah dikenal sejak para
negara membicarakan masalah dasar filosofis negara dan pandangan hidup bangsa. Meskipun kedua istilah tersebut mengandung muatan filosofis, tetapi Pancasila sebagai sistem filsafat yang mengandung pengertian lebih akademis memerlukan perenungan yang lebih mendalam. Filsafat Pancasila merupakan istilah yang mengemuka dalam dunia akademis. Ada dua pendekatan yang berkembang dalam pengertian filsafat Pancasila, yaitu Pancasila sebagai genetivus objektivus dan Pancasila sebagai genetivus subjektivus. Kedua pendekatan tersebut saling melengkapi karena yang pertama meletakkan Pancasila sebagai aliran atau objek yang dikaji oleh aliran-aliran filsafat lainnya, sedangkan yang kedua meletakkan Pancasila sebagai subjek yang mengkaji aliran-aliran filsafat lainnya. Pentingnya Pancasila sebagai sistem filsafat ialah agar dapat diberikan pertanggungjawaban rasional dan mendasar mengenai sila-sila dalam Pancasila sebagai prinsip-prinsip politik, agar dapat dijabarkan lebih lanjut sehingga menjadi operasional dalam penyelenggaraan negara, agar dapat membuka dialog dengan berbagai perspektif baru dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, dan agar dapat menjadi kerangka evaluasi terhadap segala kegiatan yang bersangkut paut dengan kehidupan bernegara, berbangsa, dan bermasyarakat. Selanjutnya yaitu materi pada bab ke-6. Pancasila sebagai sistem etika adalah cabang filsafat yang dijabarkan dari sila-sila Pancasila untuk mengatur perilaku kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Oleh karena itu, di dalam etika Pancasila terkandung nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Dari kelima nilai tersebut akan membentuk perilaku manusia Indonesia dalam semua aspek kehidupannya. Pentingnya Pancasila sebagai sistem etika bagi bangsa Indonesia ialah menjadi rambu normatif untuk mengatur perilaku kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Dengan demikian, pelanggaran dalam kehidupan bernegara seperti korupsi dapat diminimalkan. Urgensi Pancasila sebagai sistem etika yaitu hal-hal penting yang sangat urgen bagi pengembangan Pancasila sebagai sistem etika yang meliputi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, meletakkan sila-sila Pancasila sebagai sistem etika berarti menempatkan Pancasila sebagai sumber moral dan inspirasi bagi penentu sikap, tindakan, dan keputusan yang diambil setiap warga negara Indonesia. Yang kedua, Pancasila sebagai sistem etika memberikan guidance bagi setiap warga negara sehingga memiliki orientasi yang jelas dalam tata pergaulan baik lokal, nasional, regional, maupun internasional. Yang ketiga, Pancasila sebagai sistem etika dapat menjadi dasar analisis bagi berbagai kebijakan yang dibuat oleh penyelenggara negara, sehingga tidak keluar dari semangat negara kebangsaan yang berjiwa Pancasilais. Selanjutnya, yang keempat, Pancasila sebagai sistem etika dapat menjadi filter untuk menyaring adanya kemungkinan terjadi pluralitas. Yang terakhir yaitu materi pada bab 7. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK dewasa ini mencapai kemajuan yang sangat pesat sehingga peradaban manusia mengalami perubahan yang luar biasa. Pengembangan IPTEK tidak dapat terlepas dari situasi yang melingkupinya. Artinya IPTEK selalu berkembang dalam suatu ruang budaya. Perkembangan IPTEK pada gilirannya bersentuhan dengan nilai-nilai budaya dan agama, sehingga satu pihak dibutuhkan semangat objektivitasnya, sedangkan di pihak lain IPTEK perlu mempertimbangkan nilai-nilai budaya dan agama dalam pengembangannya agar tidak merugikan umat manusia. Kunto Wijoyo dalam konteks pengembangan ilmu menengarai bahwa kebanyakan orang sering mencampur adukan antara kebenaran dan kemajuan, sehingga pandangan seseorang tentang kebenaran akan terpengaruh oleh kemajuan yang dilihatnya. Lalu Kunto Wijoyo menegaskan bahwa kebenaran itu bersifat non-kumulatif atau tidak bertambah, karena kebenaran itu tidak berkembang dari waktu ke waktu.
Adapun kemajuan itu bersifat kumulatif atau bertambah. Artinya, kemajuan itu selalu berkembang dari waktu ke waktu. Contohnya agama, filsafat, dan kesenian itu termasuk dalam kategori non-kumulatif, sedangkan fisika, teknologi, kedokteran termasuk dalam kategori kumulatif. Oleh karena itu, relasi iptek dan budaya merupakan persoalan yang sering diperdebatkan. Pancasila sebagai ideologi negara merupakan kristalisasi nilai-nilai budaya dan agama dari bangsa Indonesia. Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia mengakomodir seluruh aktivitas kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Demikian pula halnya dengan aktivitas ilmiah. Oleh karena itu, perumusan Pancasila sebagai paradigma ilmu bagi aktivitas ilmiah di Indonesia merupakan sesuatu yang bersifat niscaya, sebab pengembangan ilmu yang terlepas dari nilai ideologi justru dapat mengakibatkan sekularisme seperti yang terjadi pada zaman Renaissance di Eropa. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.